Assalamualaikum Sobat Kampus. Kembali lagi di sini, Dinamika Siniar. Bersama saya, Tuan Dini Alif Harahap. Nah, Sobat Kampus, seperti biasa nih, Dinamika Siniar tayang setiap bulannya dan pasti mengundang bintang-bintang tamu yang sangat luar biasa. Kali ini Dinamika Siniar mengundang bintang tamu, seorang penulis, seorang pegiat literasi dan juga seorang yang memiliki penerbitan. Siapa lagi kalau bukan the one and only Abang Alda Muhsi. Selamat siang, Bang. Yang Oke, Bang. Nah, teman-teman, di sini sudah ada Bang Alda Muhsi nih. Mungkin teman-teman sudah banyak penasaran siapa sih Bang Alda Muhsi. Tadi sudah kita senggol sedikit kan. Dia adalah seorang penulis dan juga memiliki penerbitan, betul Bang ya? betul. Dan juga pegiat literasi Medan. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh, boleh dong Bang dikenalkan lebih jauh siapa Bang Alda Muhsi ini sebenarnya gitu. Nama saya Alda Musi gitu ya. Saya ini lulusan Sastra Indonesia Unimed. Masuk 2010, tamat 2015. Jadi ketika di kuliah di sastra itu kita diajarin nulis, itu mulai tertarik sama nulis dan sampai sekarang sih masih nulis. Berarti sampai sekarang masih Ya. nulis Bang ya? Ya. Berarti peramal jatuh cinta ketika kuliah Bang berarti dengan Ya, tulis. sebenarnya nggak jatuh cinta bahasanya, jatuhnya karena keterpaksaan gitu kan, karena keadaan, bukan keterpaksaan, karena keadaan. Awalnya sama kayak kalian nih, saya masuk sastra itu karena ingin jadi jurnalis. Karena di Unimed itu ada konsentrasi jurnalistiknya gitu, di sastra Indonesia-nya. Jadi masuk ke sana ingin jadi jurnalis gitu kan. Tapi ketika kita udah masuk di sastra gitu, yang awal-awalnya tuh kuliah itu mata kuliah menulis, membaca dan segala macam. Konsentrasi jurnalistiknya itu pada saat semester 5 baru dipecah gitu kan. Nah, ketika kita udah disusupi oleh pelajaran sastra itu tadi dari semester 1 sampai semester 4 gitu. Nah, kita tertarik gitu kan. Kita tertarik dan kita sudah mulai melupakan. Saya sendiri sudah melupakan jurnalis itu nanti aja gitu. Jadi lebih ke sastranya gitu. Kemudian ketika di sastra itu kan 4 semester tuh mata kuliah sastra, dan kita mau ngapain nih udah kuliah di sastra gitu. Ketika mau bercita-cita ngambil jurnalistiknya tadi kan tunggu semester 5. Itu terlalu lama untuk mahasiswa, peralihan dari SMA ke mahasiswa itu terlalu lama sampai nunggu semester 5 untuk tidak berbuat apa-apa gitu kan. Jadi ya udah, mulai 2011 tuh semester 2 diajak untuk nulis puisi, cerpen dan esai gitu kan, karya sastra gitu. Nah, disitulah mulai nulis. Daripada nggak tahu nih mau ngapain kan, kuliah pulang apa sih manfaatnya gitu kan. Terus orang tua pun, ini anak ngapain sih kuliah aja nggak ada hasilnya gitu kan. Jadi ketika kita memutuskan nulis, ya udah kita nulis sastra lah mulai di semester 2 itu. Berarti di semester 2 menulis. Iya. Karena menunggu berarti kekosongan itu Bang, berarti ya, menunggu konsentrasi jurnalistik gitu. Kalau boleh tahu Bang ya, kan Abang juga seorang pegiat literasi nih Bang. Berarti kalau mulai membaca buku sejak kuliah kah atau memang sudah sebelum kuliah sudah cinta dengan literasi itu sendiri? Jadi dulu orang tua saya itu ada di rumah itu apa ya, nyewakan buku gitu. Nyewakan komik, buku, novel gitu kan. Tapi itu pada saat saya masih kecil. Mungkin dari kecil itu udah ada ketertarikan gitu kan, karena lihat buku-buku itu banyak ya. Paling kalau ada orang datang, coba carikan judul buku yang ini, kita bacain semua tuh judulnya. Judulnya ini dapat, kasihnya duit gitu kan. Namanya anak-anak dulu kan. Nah, kemudian setelah hilang gitu kan, setelah nggak usaha itu lagi, kemudian nggak suka baca sih, nggak ada kebiasaan membaca itu lagi gitu kan, karena kan udah nggak ada itu buku-bukunya dijual semua. Terus kemudian pada saat itulah kuliah itu kan, ketika kita ingin menulis kita harus banyak membaca. Jadi ya apa boleh buat, ini udah kita ambil gitu kan. Ya udah, ayo kita mau nulis ya kita harus banyak baca. Jadi mulai aktif membaca itu pada saat kuliah. Jadi aktif kembali setelah kuliah berarti Bang, dan juga menulis di kuliah juga berarti. Nah, pasti kan setiap orang punya nih Bang sosok yang dia apa ya, kayak dia tiru dalam gaya penulisannya, dia suka dalam baca-bacaan. Nah, kalau Abang sendiri siapa punya idola dalam tulis menulis gitu Bang?
kalau untuk secara nasional gitu ya, ini idola dulu, sosok idola itu penyair W.S. Rendra. W.S. Rendra. Nah, dan dari baca-baca puisi dia itu kita mulai, waduh, ini bagus nih puisinya, kayak aku kali nih gitu. Karena kan dia kata-kata puisinya lumayan gampang dicerna gitu, sederhana, tapi maknanya dalam. Itu yang diambil gitu, yang dicontoh pertama kali. Nah, kalau untuk yang mengajak mulai menulis itu ya pasti yang ngajari gitu ya, karena saya orangnya tidak berkomunitas dulu, jadi yang ngajari itu senior di sastra gitu. Jadi dia yang kebetulan dia pun modelnya nggak suka juga berkomunitas. Nah, jadi iya, jadi kalau kamu mau nulis, aku nggak komunitas, kau datang aja ke kos aku. Oh ya udah, ketika datang dia terkejut, ini betul rupanya serius menulis. Ya udah, diajarin lah di situ. Jadi dimulai dari situ. Dari situ berarti ada yang ngajarin nulisnya berarti Bang. Nah, kan Abang sudah belajar sama senior yang tadi kan. Mungkin teman-teman di rumah nih penasaran tips mungkin untuk menulis itu gimana Bang, kalau dari Abang sendiri untuk kita mau menulis, apa kira-kira tipsnya Bang? Tipsnya itu sebenarnya satu aja ya, kemauan yang kuat gitu. Karena ketika kita ingin menulis tapi malas gitu kan, apapun yang dimotivasi orang lain, kita nggak akan bisa nulis. Intinya adalah diri kita sendiri. Ketika aku butuh motivasi untuk nulis, kita capek pun menasihati dia, kalau dia tetap nggak mau, ya udah, dia nggak akan jalan. Jadi motivasi yang kuat, niat yang kuat dari dalam diri sendiri dulu. Berarti kemauan yang paling penting teman-teman di rumah. Karena kalau misalnya saat Indonesia bilang Anda suruh nulis, kalau Anda nggak mau, tetap nggak akan bisa. Itu tekad yang kuat harus kita bulatkan terlebih dahulu. Nah Bang, kalau Abang mulai buat komunitas yang pegiat literasi Medan itu gimana Bang awalnya? Saya nggak ada komunitas gitu ya, tapi ketika baru-baru ini untuk meningkatkan geliat sastra atau minat baca, dan untuk mendukung juga penerbitan itu, kami membuat ngobrol buku namanya. Ngobrol buku itu membahas buku-buku sastra Indonesia yang terbit di inilah ya, di seluruh penerbit di Indonesia gitu. Jadi setiap minggu itu kita bahas satu buku. Buku apa nih, misalnya buku ini, ya udah kita bahas, siapa pembahasan kita cari, dan itu secara sukarela. Tayangnya setiap hari Jumat live di Instagram gitu. Itu karena pandemi juga. Jadi sejak 2020 karena pandemi nggak ada kegiatan sastra apapun gitu kan. Jadi untuk memancing giat literasi itu kita buat itu, dan sampai sekarang ya setiap Jumat pasti rutin ya. Berarti setiap Jumat tuh ada rutin kegiatan. Berarti sama kayak bedah buku gitu berarti. Iya, dia bedah buku sama buku. Berarti rutin lah bareng teman-teman berarti. Iya, jadi kan live Instagram itu cuma 2 orang aja kan. Udah, jadi live misalnya dari kita moderatornya, terus dari kita cari siapa nih, kadang bisa jumpa juga sama penulisnya. Kalau teman-teman mau gabung, silakan aja gabung. Bisa dicek Instagram ngobrol.buku. Ngobrol.buku teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran apa yang dibahas setiap Jumatnya, boleh dicek Instagramnya mungkin. Nah Bang, itu kan kita sudah mengenal tadi tulis menulis dari Abang, kita juga sudah mengenal literasinya bagaimana. Kalau misalnya penerbitan Obelia sendiri tuh gimana Bang? Dasar lahirnya Obelia itu sendiri Bang? Jadi untuk Obelia sendiri itu lahir 2016 itu. Sebelumnya saya menerbitkan buku juga. Sebelum Obelia lahir tuh saya menerbitkan buku di Jogja, penerbit Jogja. Kemudian teman saya satu kelas dulu waktu S1, dia menerbitkan buku di Jogja juga. Pada saat itu dia di Bandung sedang S2 gitu kan. Jadi ketika kami nggak janjian, terus tiba-tiba tengok postingan, loh dia nerbitkan buku juga gitu. Sama. Di penerbit yang berbeda, tapi di Jogja juga. Terus kita tanya nih, kayak mana kau nerbitkan buku di sana? Pengalaman dia nerbitkan buku di sana. Terus kita saling sharing, saya bagi pengalaman saya di sini. Kenapa ya kita nggak di Medan ya? Ternyata untuk konsentrasi sastra sendiri, penerbit sastra sendiri di Medan itu belum ada pada saat itu. Yang fokus di sastra belum ada. Jadi ya saya nyeletuk nih, kenapa nggak kita buat aja penerbit? Dia langsung bilang oke gitu kan. Padahal jarak ini jauh, dia di Bandung, saya di Medan.
oke kata dia gitu. Oh ya udah, masing-masing bagi tugas. Oh, Ya udah, coba cari kayak mana caranya, urusan administrasinya saya yang cari, terus urusan untuk ke percetakannya dia yang nyari gitu. berarti bareng dengan teman yang tadi itu berarti Iya. Bang. Nah kan Bang, kalau bisnis, bukan bisnis sih, kayak membangun sebuah penerbitan kan bukan satu hal yang mudah gitu. Ya, tekad awal pertama Bang selain karena suka nulis dan literasi apa Bang kira-kira? Ya itu tadi kan pengalaman kita menerbitkan di penerbit lain, terus kita melihat kondisi teman-teman di Sumut ini, terutama Medan gitu kan. Nah, teman-teman kita tuh banyak yang mau menerbitkan buku, tapi kesulitan karena apa? Mungkin tidak ada link di penerbit luar, dan kalau misalnya untuk urusan penerbitan itu kan kita payah nih ngecek. Kalau di luar kan kita payah ngecek gimana gimana prosesnya, terus gimana layoutannya gitu kan agak agak payah gitu. Jadi makanya kita aja buat, kenapa, jadi kita bisa memfasilitasi teman-teman yang mau menerbitkan buku juga di kita. Nah, yang penting cetakan kita itu dia nggak beda dengan penerbit-penerbit di Jawa sana. Berarti sama dengan yang di Jawa. Iya. Dan plusnya bisa juga langsung memantau ya Iya, perkembangannya. ya udah silakan datang ke tempat kita gitu kan, atau mau gimana covernya, kan komunikasi jadi lebih enak Enak deh ketika kita kenal, ketika kita dekat gitu kan. Nah itu sih awalnya. itu awalnya berarti ya. Nah, kalau buat teman-teman yang di rumah nih kan Bang, mereka punya naskah mungkin dan ingin menerbitkan kalau ke Obelia itu alurnya bagaimana Bang? Jadi di Obelia ini dia sistemnya ada dua sebenarnya gitu. Yang pertama itu adalah self publishing, itu penulis yang punya naskah. Nah, dia yang memiliki biaya untuk menanggung biaya cetak dari pracetak sampai cetaknya gitu. Nah, yang kedua itu naskah yang kita seleksi gitu. Nah, untuk yang seleksi ini kita mungkin dalam 1 tahun itu hanya menerima 1 sampai 3 naskah gitu. Jadi itu mau seleksi yang ketat gitu. Kalau teman-teman punya naskah, kirim aja kan ke email, terus nanti mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan dikabari apakah itu bisa diterbitkan atau tidak. Cara penerbitan tadi. Dan rencana Abang ke depannya setelah kita udah tahu Abang udah menulis, udah menerbitkan buku juga, udah ada punya penerbitan. Rencana ke depannya itu gimana Bang? Rencana banyak sebenarnya, tapi karena apa kan PPKM ini jadi ya udahlah, banyak direlakan aja gitu. Tapi salah satunya itu adalah kita mau buat apa ya, maksudnya wadah untuk teman-teman ketika yang suka sastra, yang mau nulis, yang udah dipenulis itu mau kita rutinkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah, kita ngumpul di Obelia gitu kan, bahas buku, pokoknya bahas apa aja yang berkaitan dengan sastra gitu. Nanti kita juga ada bazar buku. Jadi kan Obelia ini sekarang udah mulai mengumpulkan buku-buku penerbit di Jawa gitu kan, penerbit yang ada di Jawa yang bukunya susah diakses atau dibeli di Gramedia. Jadi yang buku-buku sastra yang nggak ada di Gramedia itu kita coba usahakan ada di Obelia. Jadi supaya teman-teman bisa bisa berkunjung, bisa nyari buku, oh ini ada bukunya di sini. Jadi kita mau menggeliatkan itu gitu. Jadi toko buku alternatif gitu. Itu aja sih. Tapi karena corona ini ya udahlah, Agak tertunda berarti ya, Bang ya. tunda juga. Tapi kan masih ada niatan mungkin akan mengadakan itu kan Masih, dalam karena beberapa kali kita udah ngelobi teman-teman yang mau jadi pembicara, mereka udah bersedia, cuma kan terkendala COVID, nanti takut dibubarkan gitu kan. Nah Bang, mungkin kan kita sudah banyak ngobrol tadinya tentang literasi, tentang penerbitan dan kepenulisan. Harapan Abang nih untuk teman-teman yang mungkin suka nulis, tapi mereka masih bingung bagaimana, ada yang suka literasi tapi tidak memiliki teman. Harapan Abang untuk mereka itu gimana? Ya, yang pertama itu carilah teman diskusi yang sefrekuensi gitu ya. Jadi cari teman diskusi yang sefrekuensi supaya apa? Supaya untuk meningkatkan apanya tuh pengetahuannya juga. Jadi kan kita mesti selalu upgrade gitu kan. Ketika kita diam aja, nggak ada kawan diskusi, kita belajar sendiri, kita nggak tahu dunia luar, kita bakalan tertinggal gitu. Karena itu yang saya rasakan dulu gitu kan. Jadi ketika kita berpaling dari dunia ini sebentar aja selama 1 atau 2 tahun, ketika kita ingin kembali, loh
udah banyak perubahan, udah banyak yang berbeda gitu. Teman-teman kita yang dulu istilahnya masih masih belum apa-apa, sekarang Udah jadi. bukunya udah terbit apa segala macam, ya udah. Jadi makanya cari teman diskusi, terus ikuti perkembangan, dan jangan sampai ketika kita udah merasa ya kita udah berhasil gitu ya, kita udah berhasil menerbitkan buku, kita udah berhasil menerbitkan novel, cerpen kita atau karya kita udah ada di mana-mana, ya jangan lupa diri gitu. Karena kesombongan itu akan menjatuhkan semuanya. Seperti itu Bang ya. Nah, sudah nggak terasa nih, kita sudah ngobrol beberapa menit sama Bang Alda Muksi kan. Karena pertanyaan kita sudah kita tanyakan semua dan rasa penasaran juga sudah kita tuangkan semua kan. Akan ada closing statement dari Bang Alda Muksi. Mungkin Bang Alda Muksi untuk closing statement-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin nulis gitu ya, ya nulis saja gitu, jangan mikirkan hal-hal buruk yang bakal terjadi, karena apa yang ada di dalam pikiran itu belum tentu akan terjadi. Jadi itu malah akan menghambat nanti kita untuk menulis. Jadi makanya nulis saja gitu. Terus motivasi, bagaimana kita bisa menulis itu, motivasinya diri sendiri. Harus ada motivasi besar, niat yang besar itu dari dalam hati. Karena ketika kita memiliki motivasi yang besar di hati kita, apapun rintangan pasti bisa kita lawan gitu. Yang penting motivasi diri, nulis terusan nulis. Oke, berarti memang kembali lagi pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu bisa teman-teman, tapi kadang kita hanya dibatasi rasa kecemasan, overthinking aja kan Bang. Jadi buat teman-teman semua jangan pernah takut sih untuk nulis, karena pada dasarnya kan nggak ada karya yang jelek, hanya saja belum menemukan penikmatnya saja kan Bang. Kalau teman-teman mau diskusi lanjut gitu kan, boleh datang juga ke Obelia gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen diskusi lebih lanjut, bisa langsung cek aja Instagramnya Bang Alda Muksi, lihat beberapa tayangan tentang bedah bukunya. Ya, Mungkin bisa langsung datang juga langsung ke Obelia, mungkin bisa kan Bang. bisa. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman tetap jaga kesehatannya, dan terakhir ya saya perbanyak literasi untuk memperkaya diksi. Saya Tony Arhab, mohon pamit undur diri, sampai ketemu di Dinamika Siniar selanjutnya.